Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang kelas 11 pada pagi hari ini, yang sudah hadir, yang selalu hadir di depan Bapak juga, yang tak pernah absen ya. Yang tahun ini bakal tamat juga. Mudah-mudahan nanti anak-anak semua yang lain yang kelas 12, yang kelas 11 sebelum bisa hadir, mudah-mudahan nanti next time minggu depan bisa hadir. Bapak akan menjelaskan materi pada kali ini, pagi ini, yaitu materi tentang sejarah ya. Kelas 11 nanti kita belajar tentang yang kelas 12. 10 tadi sudah berlalu. Nah, untuk yang kelas 11 ya, sebelum Bapak menjelaskan panjang lebar tentang yang Bapak sampaikan tadi, Waalaikumsalam, silakan dulu ya. Ada galang rasa nasionalisme Indonesia. Berarti di sini menimbulkan bahwa memunculkan rasa kepedulian, perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme, kemudian kobarkan semangat berjuang, nanti masuk ke penggerakan bagaimana akar demokrasi, kemudian perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial, ya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial serta imperialismenya, pergerakan ini munculnya Budi Utomo, English Parties. Kemudian faktor pendorong lahirnya nasionalisme ini nanti dari perlawanan rakyat yang memanfaatkan kelemahan Belanda. Kemudian akar lahirnya demokrasi ini adalah awal dari pasca kemerdekaan ya. Nah, kita melihat di kelas 11 materi kita ada unit 1, itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Sebelum Bapak jelaskan panjang lebar, Bapak akan menjelaskan dulu pengertian daripada kolonial. Nah, udah pernah dengar kolonial nggak? Nah, gemukan tuh makan terus di rumah. Kolonialisme itu adalah ya sebuah negara yang melakukan perjalanan dan ingin mendapatkan kekuasaan di daerah yang baru. Paham nggak maksudnya? Ya, contoh Indonesia pernah didatangkan oleh Belanda, tapi dia di sini tidak hanya datang mengambil rempah-rempah, tetapi dia juga ingin berkuasa. Itu yang disebut dengan kolonial. Ya, kolonialisme itu adalah sebuah negara melakukan penjelajahan ke daerah yang baru, juga ingin menguasai negara tersebut atau daerah tersebut. Itu disebut dengan kolonial. Kalau imperialisme, ya, itu hanya sebatas datang, tapi tidak menjajah. Contoh, dia menjajah tapi tidak terlalu nampak, seperti Inggris di Indonesia, ya kan? Spanyol, Portugis, mereka hanya mencari keuntungan. Kalau Inggris lebih menyebarkan misi agama Kristen. Spanyol, Portugis juga lebih misi menyebarkan agama Kristen. Nah, ingat, konsep datangnya bangsa Eropa ke Indonesia itu ada 3G. Gold, Glory, Gospel. Gold ini adalah tentang kekayaan. Kenapa? Karena kita berbicara tentang emas. Kalau banyak emas pasti orang tuh kaya. Tapi kalau orang Jawa banyak emas, kaya nggak? Nggak, aman. Nih orang Jawa nih, ya kan, yang cewek orang Jawa. Tapi emasnya banyak, bukan kaya, tapi aman perlindungan karena emasnya banyak. Tapi emas yang Bapak sampaikan ini bukan tentang emas Jawa, yaitu tentang emas gold yang sebenarnya. Artinya mereka datang ke sini dengan misi 3G tadi, gold, dengan mencari kekayaan, ya, mengeruk harta yang ada di Indonesia, yaitu dari rempah-rempah. Kemudian gold glory itu adalah tentang kepercayaan, ya. Gospel tentang apa? Gospel tentang agama. Ya, jadi kita melihat bahwasanya mereka datang ini selain mencari kekayaan, menyebarkan agama, juga ingin berkuasa. Tapi yang berkuasa di sini yang kita lihat adalah lebih ke kolonialnya adalah negara Belanda. Ya, tuh konsep 3G tadi. Makanya sebelum Bapak jelaskan imperialisme dan kolonialisme. Jadi imperialisme, ada paham ya? Imperialisme itu mereka datang ya hanya mencari keuntungan. Kalau yang kolonialisme datang ke daerah lain mencari keuntungan, juga ingin menguasai. Contoh kecil aja. Dalam keluarga kita, orang tua kita mengangkat anak, ya kan? Sudahlah dia anak angkat, tapi dia ingin berkuasa lebih pula daripada anak kandung. Nah, ini sama dengan artinya kolonial. Tapi kalau dia cuma sekedar datang jadi anak angkat biasa saja di rumah kita, itu disebut dengan imperial. Kenapa? Karena dia cuma menyelamatkan diri kan?
mencari keuntungan untuk menyelamatkan diri aja. Nah, itu yang disebut kolonial dan imperial. Ya, lanjut. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial dan imperial. Satu, karena pengaruh ekonomi dan politik. Berbagai kebijakan bangsa Eropa, mulai dari Portugis, VOC, hingga pemerintah Hindia Belanda di bidang ekonomi, selalu membuat rakyat pribumi menderita. Kemudian melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan tersebut. Beberapa bentuk respon perlawanan pribumi kolonial terhadap Nusantara, yaitu perlawanan terhadap Portugis. Nah, perlawanan terhadap Portugis ini terjadinya di Maluku. Kenapa? Karena Maluku lah tempat pertama kali mendaratnya orang-orang Eropa. Setelah ya mereka tidak boleh lagi masuk ke Timur Tengah. Pak, pertanyaan lagi Pak, ngapain mereka Timur Tengah? Kan tempat perdagangan dunia kan Timur Tengah. Ya, jadi karena perang salib. Nah, ini kan waktu harusnya di perang salib itu kan sudah dijelaskan bahwa orang Kristen waktu itu, orang Eropa kalah perang salib di Timur Tengah, sehingga mereka tidak boleh lagi ngambil rempah di Timur Tengah. Mereka mencari daerah baru yaitu Indonesia, sumber daripada rempah itu. Jadi mereka mendaratnya di Maluku. Nah, nih Portugis. Perlawanan Kesultanan Tidore dan Ternate. Nah, tanpa Bapak sebutin kalian udah paham lah. Ini ada Kesultanan Ternate. Taruhnya di mana? Di Maluku. Kemudian perlawanan Kesultanan Demak. Demak di mana? Demak? Di Jawa. Kemudian perlawanan Kesultanan Aceh. Aceh di mana? Aceh di mana? Aceh di Sumatera. Di Aceh aja bingung deh. Ada masih ngantuk, makan terus, badan tambah gemuk. Balik lebaran? Enggak. Perlawanan Kesultanan Ternate, kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun, ya, melakukan perlawanan terhadap Portugis. Hairun kemudian ditangkap, nanti dilanjutkan oleh Sultan Babula. Ya, ini dia perlawanan. Habis itu Demak. Pak, kenapa mereka melakukan perlawanan? Ya, rata-rata rakyat melakukan perlawanan itu kan mereka merasa dibohongi. Kalau kita merasa nggak nyaman, melawan nggak? Melawan, minimal melakukan tindakan. Ya, ini perlawanan Kesultanan Demak. Nah, Demaknya adalah monopoli perdagangan dilakukan oleh bangsa Portugis di Malaka, membuat aktivitas perdagangan saudagar Muslim di tempat itu terganggu. Nah, ini, jadi kalau Bapak berbicara tentang monopoli, coba yang cewek, monopoli itu apa? Pernah main monopoli enggak? Pernah? Main monopoli pernah? Nah, kalau main monopoli kita kan pasti melakukan penimbunan saham banyak kan? Banyak sehingga nanti untuk membangun kita gampang. Betul nggak? Nah, karena monopoli ini yang membuat orang-orang pribumi kita waktu itu di wilayah Kerajaan Demak merasa terganggu. Kenapa? Karena mereka melakukan penimbunannya tidak di Indonesia, tapi di Selat Malaka, Malaysia. Tapi hasil itu diambil dari Indonesia, makanya melakukan perlawanan, ya. Nih, Sultan Kesultanan Demak. Ya, kemudian khawatir akan ekspansi Portugis di Pulau Jawa, maka Demak dipimpin oleh Sultan Trengganu. Trengganu terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526, berhasil menguasai pada 1527. Tanpa disadari, kekuasaan di Sunda Kelapa tiba-tiba membangun benteng selanjutnya Demak. Nah, makanya asal benteng Demak itu seperti itu. Ya, karena mereka melakukan pertahanan daripada serangan Portugis. Perlawanan Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, ini sultan yang paling keras di Aceh. Setelah Iskandar Muda digantikan oleh adiknya Iskandar Tani. Ya. Nah, habis itu ada yang disebut dengan Cut apa? Cut Nyadin atau Cut Mutia. Semua Cut itu adalah keturunan dari kerajaan Aceh, ya. Nah, di perlawanan kerajaan Aceh, Sultan Ali Muhayyad Shah memerintah berhasil mengusir Portugis di wilayah ini. Ini waktu itu mereka berhasil menyerang Portugis waktu di Malaka. Nah, ini kenapa? Karena Aceh itu terkenal dengan sistem pelayaran. Kalau waktu itu Aceh itu kan wilayahnya strategis, tempat masuknya agama Islam pertama loh. Agama Islam pertama masuk itu di Aceh, yaitu dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Ini dia, ya, Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah,
Kemudian kerajaan Aceh, Pak, sebelum kerajaan Aceh apakah ada kerajaan lain? Ada, kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Setelah setelah bubar, nama daripada Samudra Pasai diganti dengan kerajaan Aceh. Nah, mereka menjalin kerjasama itu dengan Portugis. Waktu itu 1526 mereka berhasil menguasai Portugis waktu menguasai daerah Selat Malaka, kemudian termasuk Singapura. Singapura waktu itu masih masuk wilayah Malaysia. Ini dia. Ya. Jadi dengan bantuan-bantuan seperti ini mereka berhasil. Sultan Ali Riyad Shah juga menyerang bangsa Portugis, kan dari Bapak jelasin tadi ya. Meskipun tidak berhasil mengusir bangsa Portugis di Malaka, perlawanan rakyat Aceh bangsa berlanjut pada Malaka jatuh ke tangan POC. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh POC waktu itu, memanfaatkan kelemahan yang dilakukan oleh orang Indonesia, yaitu oleh kerajaan Aceh. Ini dia, dibentuk. Waktu dia di sini dimanfaatkan oleh orang Belanda membantu Aceh, seakan-akan mereka jadi pahlawan. Ya, seakan-akan mereka jadi pahlawan waktu itu. Kemudian perlawanan Kesultanan Mataram, ya, dipimpin oleh Sultan Agung. Nah, ini gambarnya salah. Nah, kita harus bisa mencermati. Kalau sama nak gambarnya sama, berarti gambar yang asli ini adalah Sultan Iskandar Muda, ya, Sultan Agung beda lagi. Sultan Mataram, awalnya hubungan antara Kesultanan Mataram dan POC, yaitu Mataram mengizinkan POC mendirikan benteng Loji sebagai kantor perwakilan. Kemudian dengan daerah Jepara, lama-kelamaan Mataram di bawah Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran POC oleh sangat membahayakan. Nah, ini dia. Semua kerajaan-kerajaan yang di Indonesia itu melakukan perlawanan terhadap POC karena mereka sadar POC ini tidak hanya mencari rempah, tapi juga ingin menguasai kerajaan. Apa politik yang dijalankan oleh POC? Yaitu politik divide et impera. Bahasa tulisannya divide et impera. Artinya adalah politik pecah belah atau politik adu domba. Sampai sekarang Indonesia masih menggunakan sistem POC enggak? Masih. Indonesia sekarang adu dombanya tinggi, apalagi di media sosial. Ya kan? Sudahlah adu domba tinggi, perlakuan hukum tidak adil. Benar kan? Indonesia loh. Ya. Nah, itu yang Bapak lihat bahwasanya politik divide et impera ini adalah politik yang dijalankan oleh POC yang membuat masyarakat itu murka, tidak menerima. Kenapa? Mereka sadar kalau ini akan dibiarkan, kita posisi sebagai pribumi akan tergusur, betul nggak? Itu yang tidak diterima, ya. Ini juga perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar, perlawanan Kesultanan Banten. Nah, ini dia, kalau Banten hampir sama. Nah, ini dia peristiwa. Nah, ini peristiwa pemimpinan pada tahun perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Kapiten Patimura pada tahun terjadinya 1817. Perlawanan rakyat Jawa Pangeran Diponegoro dipimpin pada tahun 1825 sampai 1830, lebih kurang 5 tahun. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Baharudin 1811. Oke. Perlawanan Sumatera Barat atau disebut dengan Perang Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, perlawanan rakyat Bali. Nah, Pati Ketujelanti benar, Kalimantan benar, Sumatera Utara Sisingamangaraja. Nah, ini dia. Kalau di Medan itu yang paling terkenal adalah Perang Sisingamangaraja. Siapa itu Sisingamangaraja? Sisingamangaraja adalah kapten daripada kerajaan yang ada di wilayah Sumatera Utara. Nah, ini dia kepala puaknya ini, ya. Kemudian perlawanan rakyat Maluku, tadi Bapak sudah jelaskan. Maluku itu ada kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate. Perlawanan rakyat Jawa yang bersama. Nah, ini Ponegoro benar ya gambar ya? Ini rakyat di Ponegoro, kemudian Sultan Baharudin benar, perlawanan rakyat Palembang. Nah, ini adalah penjabaran dari yang dalam kotak tadi. Ya. Semua dalam kotak tadi sudah dijabarkan di sini. Ini Pangeran Antasari. Kemudian, nah ini Sisingamangaraja. Ciri khas Bataknya kelihatan, ya kan? Nah, iyalah Batak lah pula Sisingamangaraja.
Nah, ini rakyat Aceh, Sultan Alauddin. Ya, ini benar. Tampangnya biasa saja, tapi misi politiknya tajam. Jadi kita tidak bisa menilai orang hanya karena tampang, tapi dari skill. Ya, sosial budaya. Tadi karena politik dan ekonomi, sekarang pertempuran perlawanan itu dilakukan oleh karena sosial budaya. Gerakan sosial di atas partikuler, gerakan mesianisme, gerakan samin. Ini adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Belanda untuk menjatuhkan Indonesia, baik itu pendekatan, baik itu secara lobby atau kerjasama, baik itu secara pembayaran uang atau disebut dengan pembunuh bayaran misalnya. Itu dia, ya. Kemudian gerakan sosial, nah ini partikuler, kalau saya bapak jelasin lagi hampir sama. Gerakan Darmojo, Mukmin, Samin, ya ini Sisingamangaraja. Nah ini yang paling sangat menarik adalah Eduard Westdekker Max Havelaar adalah Pneumatologi bahasa Latin. Nah dia ini adalah orang yang melakukan novelnya menginspirasi sejarah pergerakan. Ya. Dalam apa dia yang masuk dalam organisasi Indies Parties yang disebut dengan Westdekker. Ini organisasi Indonesia dia masuk, yang memunculkan sejarah pergerakan dia ikut. Nah inilah kelebihan dia Westdekker. Mantan asisten residen di Lebak, diberhentikan setelah melaporkan Bupati Lebak karena dia yang dianggap sebagai pengkhianat di tubuh POC waktu itu. Ya. Kemudian dari pendidikan, Pak, kok dari pendidikan juga terjadi Pak perang? Ya, karena Indies Netherlands School atau kayu tanam. Nah ini sekolah ini 1926. Nah, kamu Ramadan kan, orang Lubuk Basum kan? Tahu nggak sekolah ini di kayu tanam nih? Namanya tahu kan? Nah dia kalau kita kayu tanam, kalau dari Padang sebelah kanan nanti tuh banyak pohon-pohon rindang. Nah itu sekolah itu sampai sekarang masih ada. Sekolah ini letaknya di Sumatera Barat, sampai sekarang masih ada. Kemudian Tamsis di Padang juga masih ada. Tamsis sekarang, Taman Siswa dekat rumah bapak. Ya, Tamsis ini ya sampai sekarang juga masih ada. Ini merupakan sekolah-sekolah pertama yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah ini Sekolah Kayu Tanam Muhammad Safi'i. Ya, kemudian Pak Ki Hajar Dewantara, nah Taman Siswa, mereka melakukan penanaman karakter pendidikan kepada masyarakat itu dari sistem agama, tapi dari agama nanti baru menuju ke arah modern. Ya, makanya ada konsep Jawa yang dikenal Ingarsa Suntulodo, artinya para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan harus dapat memberikan contoh sikap perilaku yang baik sehingga menjadi teladan bagi siswa. Ya, ada Ing Madya, Mangun Karsa, kan ada 3, Ingarsa Suntulodo, Ing Madya, Mangun Karsa, ada Tut Uri Handayani. Nah, ini dia. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tak ada? Kalau tak ada, kita ngambil latihan kelas 12. Oke, untuk yang kelas 11 cukup sampai di sini dulu materinya. Ya, lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Jika ada salah kata, ada salah ucap, Bapak tutup wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.